Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran prakarya kelas 8. Pada kali ini kita akan membahas materi proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan kerajinan bahan lunak alam, mengidentifikasi produk-produk kerajinan bahan lunak alam, menjelaskan proses pembuatan kerajinan bahan lunak alam. Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar produk kerajinan bahan lunak alam. Apa saja bahan pembuatan kerajinan tersebut? Bagaimana proses pembuatan kerajinan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini. Dalam membuat produk kerajinan, perlu dipahami bahwa dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus menggunakan pewarna yang aman sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan. Benda kerajinan harus memiliki daya tarik yang lebih dari bentuk biasanya, baik dari segi hiasan, ornamen, ataupun bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Untuk merancang sebuah produk kerajinan, kita harus menentukan langkah-langkah yang terbaik, yaitu menentukan bahan, mencari ide dari berbagai sumber, membuat sketsa karya, menentukan sketsa terbaik, mengumpulkan alat dan bahan, membuat produk, mengevaluasi produk, dan merevisi produk. Proses produksi kerajinan bahan lunak alam yang kita bahas pertama adalah kerajinan keramik. Kerajinan keramik merupakan benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran dengan suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik yaitu butsir, tali pemotong, spon, hand wheel, roll kayu, tungku pembakaran, dan kick wheel. Contoh produk kerajinan keramik yaitu cangkir, teko, vas hias, celengan. Proses pembuatan kerajinan keramik dapat kita lakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik pijit tekan. Teknik ini dilakukan dengan cara tanah liat dipijit dan ditekan dengan menggunakan jari-jari tangan. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, pijit tanah dengan ibu jari, tekan tanah kemudian diputar, bentuk leher dengan ibu jari. Selanjutnya, buat tutup dengan cara yang sama, kemudian ukur tutup dengan badannya. Yang kedua, teknik pilin. Teknik ini dilakukan dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Adapun caranya yang pertama, buat pilinan di atas meja, buat lempengan lingkaran sebagai alas, lilitkan pilinan di atas lempengan, rapikan menggunakan butsir, selesaikan bentuk dengan pilinan. Yang ketiga, teknik lempengan. Teknik ini dibuat dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Untuk bentuk silinder, cara pertama, gulung lempengan dengan cetakan silinder. Yang kedua, potong kelebihan tanah dengan butsir. Yang ketiga,
Ratakan tanah dan beri alas lingkaran. Untuk bentuk persegi, cara yang kita lakukan yang pertama, satukan 3 sisi lempengan dengan lem tanah. Yang kedua, tambahkan sisi lainnya dan satukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, rapikan bentuk persegi dengan butsir. Yang keempat, teknik cetak. Teknik ini dibuat dengan acuan alat cetak. Teknik cetak yang pertama yaitu teknik cetak tekan. Dapat kita lakukan dengan cara 1. Tekan tanah ke dalam cetakan gips. 2. Angkat tanah hasil cetakan dengan tanah. 3. Rapikan bentuk dengan tusuk gigi. Yang kedua, teknik cetak cor. Dapat kita lakukan dengan cara tuang tanah cair ke dalam cairan, diamkan beberapa menit, lalu tuang sisa tanah cair dari cetakan, balik cetakan untuk membersihkan sisa tanah cair. Kemudian, buang sisa tanah yang tidak perlu, copot cetakan dari tanah, dan rapikan benda hasil cetakan. Teknik pembuatan kerajinan keramik yang kelima adalah teknik putar. Dapat dilakukan dengan cara, tanah diletakkan di tengah, buat lubang di tengah gumpalan tanah. Putar kick wheel, tangan menahan bentuk tanah agar tetap di tengah. Naikkan tanah dengan menekan tanah bagian samping. Kemudian perbesar lubang dan naikkan tanah liat ke atas dengan tangan perlahan-lahan. Ratakan bentuk tanah membentuk silinder atau vas. Jenis bahan lunak selanjutnya adalah kerajinan kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Adapun bahan pembuatan kerajinan kulit yaitu kulit, pewarna. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit yaitu pahat, plong, gunting, cutter, jarum, mesin jahit. Contoh produk kerajinan kulit yaitu tas, sepatu, wayang kulit. Proses pembuatan kerajinan kulit dapat dilakukan dengan cara kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Setelah dikerok, kulit dicuci dan dijemur. Kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Selanjutnya, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit dan wayang kulit siap dimainkan. Kerajinan bahan lunak selanjutnya adalah kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan sehingga mudah dibentuk. Adapun bahan pembuatan kerajinan floor clay adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem, semprot clear, cat akrilik atau pewarna makanan. Bahan pendukung lainnya, peniti bros, gantungan kunci, magnet bulat. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan floor clay yaitu baskom, mangkuk, plastik, spatula, triplek, dan sendok. Contoh produk kerajinan floor clay adalah souvenir, mainan kalung, hiasan, gantungan kunci. Proses pembuatan kerajinan floor clay dapat dilakukan dengan cara semua tepung dicampur dan dilumuri air, kemudian adonan diaduk hingga kalis. Adonan yang telah kalis ditetesi pewarna makanan dan diaduk hingga rata. Setelah adonan diwarnai, bentuk adonan sesuai selera. Kerajinan bahan lunak alam selanjutnya yaitu kerajinan getah nyatu. Kerajinan ini memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Adapun bahan pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air rebusan, pewarna alam atau sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu adalah gunting, sendok, botol, kuas, dan papan. Contoh produk kerajinan getah nyatu yaitu perahu naga, gantungan kunci. Proses pembuatan kerajinan getah nyatu dilakukan dengan cara getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kemudian ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak.
Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Itulah materi proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.